atau sengaja dia berbuka karena dia melihat anna fihi fadilah. Dia sengaja berbuka, dia menyangka di dalam penundaan buka puasanya ini, dia menyangka di situ ada fadilah, ada keutamaan. Kalau itu dilakukan, satu, sengaja menunda berbuka itu karena ada unsur niat kesengajaan dia lakukan. Yang kedua, dia melihat ada fadilah, ada keutamaan di dalam penundaan dia berbuka itu, maka hukumnya adalah makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimakumullah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ta'lim kita, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Kifayatul Akhyar yang memang tadi sudah sempat dikaji pada pengajian subuh tadi ini. Namun karena suatu dan lain hal di majelis ta'lim al-mawadah terjadi kematian lampu ya dari tadi malam hingga saat ini, sehingga kita akan membaca ulang kitab Kifayatul Akhyar ini, lanjutan dari materi kita pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada 10 itu dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Husni. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembacaan Kifayatul Akhyar. Barangkali nanti ibu-ibu majelis taklim yang belum sempat hadir pada pengajian subuh tadi ini, insyaallah dapat mengikuti melalui video ini. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh muallif pengarang kitab ini, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya', dan hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan dalam berpuasa itu ada 3. Ta'zil fitri, menyegera berbuka puasa. Wa ta'khirus suhur, mengakhiri waktu sahur. Wa tarkul hujur minal kalam, meninggalkan perkataan buruk dari ucapan. Jadi setidaknya ada 3 itu yang akan kita bahas, yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa, maka mereka disunahkan untuk melakukan 3 hal tadi. Imam Taqiyuddin Al-Husni mengatakan, yusannu lis-shaimi ayu azil al-fitri inda tahaqqukil ghurubi syamsi, liqaulihi alaihi salatu wassalam,
la yazalun nasu bi khairin ma'azarul fitrah. Rawahu Syaikhan. Wa yukrahu lahu at-ta'khiru in qasada dhalika wa ra'a anna fihi fadilah. Qalahu asy-Syafi'i fil Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa yang dianjurkan atau sunnah bagi orang-orang yang berpuasa itu, pertama itu adalah menyegera berbuka inda tahaqquqil ghurubi syamsi, apabila nyata adanya atau benar adanya bahwa matahari itu telah terbenam. Apabila matahari telah terbenam, kata Imam Taqiyuddin, maka segera untuk berbuka. Hal ini disandarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma'azalul fitrah." Manusia, kata Rasulullah SAW, senantiasa mereka berada dalam kebaikan, kata Rasulullah, apabila mereka berada atau apabila senantiasa mereka itu segera berbuka, apabila waktu berbuka itu telah tiba. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka. Maka orang yang menyegerakan berbuka itu adalah orang yang senantiasa diliputi oleh kebaikan. Kemudian wa yukrahu lahu at-ta'khiru in qasada dzalika wa ra'a anna fihi fadilah. Dan dimakruhkan orang yang sengaja memperlambat berbuka. Artinya ketika dia berbuka, sudah masuk waktu berbukanya, di jadwal imsakianya itu sudah masuk, atau di masjid itu sudah azan, tapi dia menunda, sengaja menunda untuk berbuka puasa, maka itu adalah makruh. Atau sengaja dia berbuka karena dia melihat anna fihi fadilah. Dia sengaja berbuka, dia menyangka di dalam penundaan buka puasanya ini, dia menyangka di situ ada fadilah, ada keutamaannya. Kalau itu dilakukan, satu, sengaja menunda berbuka itu karena ada unsur niat kesengajaan dia lakukan. Yang kedua, dia melihat ada fadilah, ada keutamaan di dalam penundaan dia berbuka itu, maka hukumnya adalah makruh. Qalahu asy-Syafi'i fil Imam Syafi'i ini menyampaikan hal ini di dalam kitab beliau Al-Um. Wa illa fala ba'tha bihi wa la yastahabbu. Imam Taqiyuddin mengatakan, bila tidak terpenuhi dua unsur, tidak ada unsur kesengajaan dia menunda untuk berbuka, atau tidak ada unsur bahwa dia menunda berbuka karena ada keutamaan di dalamnya. Bila tidak terpenuhi unsur ini, maka kata Imam Taqiyuddin itu tidak menjadi masalah. Misalnya itu ada orang yang ketika habis asar dia tidur. Pada saat dia tidur, dia baru bangun itu padahal sudah azan maghrib, itu lewat 10 menit atau 20 menit itu ya. Dia baru bangun itu setelah 20 menit dari azan maghrib, waktu berbuka itu. Kan sudah lama itu dari waktu berbuka itu. Dia tunda waktu berbuka. Kalau kondisi seperti ini karena bukan ada unsur kesengajaan karena ketiduran, maka tidak masalah, kata Imam Taqiyuddin. Tetapi wala yastahabbu, tapi hal itu tidak dianjurkan juga.
Artinya ya jangan biasakan diri kita itu ya tidur sampai waktu berbukanya itu lewat itu. Itu tidak dianjurkan. Wa qad rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahih annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Imam Ibnu Hibban dalam isnadnya, di dalam isnadnya yang sahih, dengan isnadnya yang sahih, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, lam yusalli, Nabi itu dia tidak segera bangun untuk sholat, hatta yu'ta bi rutab, sebelum Nabi itu mendapatkan rutab. Rutab itu adalah kurma, tapi kurmanya itu masih basah. Atau mungkin ya kurma yang masih muda, dia belum kering, maka itu disebut dengan rutab. Nabi itu tidak beranjak dia segera sholat sebelum Nabi itu mendapatkan rutab. Au ma'in, atau air. Fayakulu, maka pada saat dia berbuka itu dia makan ini rutab. Au yasrabu, kemudian dia minum itu air. Jadi kebiasaan Nabi itu dia tidak beranjak sholat tuh sebelum dia makan rutab, kurma yang masih basah, atau air minum. Wa idza kana fi syita'i, dan apabila Nabi itu berpuasa pada musim dingin ya, syita, lam yusalli hatta na'tiyahu bitamrin aw ma'in. Nabi itu tidak segera sholat, tidak dia segera bangun sholat sebelum Nabi itu berbuka dengan tamar. Tamar ini juga adalah kurma. Kalau rutab tadi adalah kurma yang masih basah, sedangkan tamar ini adalah kurma yang sudah kering gitu ya. Nabi itu ketika dia musim dingin, ketika berpuasa pada musim dingin, Nabi itu tidak segera beranjak dia bangun sholat, tetapi Nabi itu dia segera berbuka dengan menggunakan kurma, gitu. Atau Nabi berbuka dengan menggunakan air. Wa yustahabbu an yuftira ala tamrin, kata Imam Taqiyuddin, maka dianjurkan atau disunahkan untuk berbuka puasa itu dengan tamrin, dengan menggunakan kurma yang kering. Wa illa fa'ala ma'indil hadis, apabila tidak mendapatkan kurma untuk berbuka atau tidak mendapatkan sesuatu dari kurma untuk berbuka itu, maka berbukalah dengan air. Sesuai dengan hadis tadi, penjelasan hadis tadi di atas tadi itu. Wa li'anna al-halwa yuqawi wal ma'u yutahhir, karena kurma itu di dalam kurma yang dalam kurma yang manis itu mengandung glukosa. Jadi manisnya kurma itu mengandung glukosa, semacam karbohidrat lah di dalam kurma itu. Bahwa glukosanya kurma itu yukawi, itu dapat menguatkan fisik atau badan kita. Wal ma'u yutahhir, sedangkan air itu adalah menyucikan. Artinya berbuka dengan kurma itu dapat menguatkan fisik. Kemudian berbuka dengan air itu dapat menyucikan keberadaan fisik kita, terutama adalah bagian dalam daripada fisik kita. Wa qala Ar-Ruyani, dikatakan oleh Imam Ar-Ruyani, illam yajid at-tamar fa'ala khulwin. Kata Imam Ar-Ruyani mengatakan, apabila kamu tidak menemukan ketika berbuka itu adalah kurma yang masih kering, maka Imam Ar-Ruyani mengatakan, maka berbukalah dengan yang manis-manis. Jadi salah satu istihad para ulama Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani inilah istihad ini yang sering kita gunakan selama ini. Apalagi kita jauh dari daerah dari
daerah-daerah Timur Tengah, di mana daerah-daerah Timur Tengah ini adalah daerah-daerah di mana di situ adalah sumbernya kurma, ya, sumbernya kurma. Terkadang daerah kita ini ketika bulan Ramadan itu jarang mendapatkan kurma, gitu ya. Maka Imam Ar-Ruyani mengatakan bahwa apabila tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan yang manis-manis, kata Imam Ar-Ruyani. Li'anna as-sawma yunqisul basar. Jadi setiap orang yang berpuasa itu, atau puasa itu, kata Imam Taqiyuddin, itu yunqisul basar. Yunqisul basar itu mengurangi kekuatan penglihatan kita atau pandangan kita itu. Wa tamaru yarudduhu. Dengan berbuka dengan menggunakan tamar, kurma itu, maka akan mengembalikan pandangan kita yang tadi, yang buram tadi. Jadi itu hikmah daripada kita menggunakan berbuka dengan menggunakan tamar itu adalah untuk mengembalikan pandangan kita. Jadi salah satu risiko ataupun akibat dari berpuasa itu adalah pandangan itu biasanya melihat sesuatu itu kurang begitu jelas itu. Mungkin karena kekuatan fisik itu makin lemah. Jadi untuk mengembalikan pandangan itu, kata Imam Taqiyuddin, adalah bahwa dengan berbuka itu menggunakan kurma. Jadi dengan menggunakan kurma, maka pandangan kita itu tadi akan memulihkan pandangan kita yang kurang begitu terlihat tadi itu. Mata kita yang kurang terang itu akan dipulihkan dengan berbuka menggunakan kurma. Fahulwu fil ma'nah, atau mungkin yang sejenis dengan kurma lah, manis-manisan yang sejenis dengan kurma. Apapun manisan itu, yang penting dia sejenis manisannya itu seperti kurma, ya, ada manisnya. Mungkin selama ini kita buka dengan kola, ataupun muka dengan sirup, marjan, apapun bentuknya itu yang manis-manis gitu ya. Pokoknya setiap yang manis-manis itu dapat memulihkan fisik kita, kemudian mencerahkan kembali pandangan kita, ya. Yang mata kita sebelum berbuka itu ya penglihatannya tidak terlalu jelas, misalnya ada yang kejadiannya seperti itu. Wa in kana bi Makkatin fa'ala ma'i Zamzam. Tuh. Imam Ar-Ruyani mengatakan kalau berpuasa di Mekah itu biasanya berbukanya itu dengan menggunakan air Zamzam. Wa qala Al-Qadi Husain, telah berkata Al-Qadi Husain, al-awla fi zamanina an yuftira ala ma'in ya'khudhu bi kaffihi minan nahri li'annahu ab'adu an syubhat. Bahwa yang lebih utama, kata Imam Al-Qadi Husain, Imam Qadi Al-Husain itu mengatakan buka puasa pada zamannya kami itu yang lebih utama itu adalah menggunakan air. Di mana air itu, kata Imam Qadi Al-Husain, adalah yakhudhu bi kaffi, diambil dari tangan, minan nahri. Itu diambil airnya itu dari air sungai. Gitu ya. Li'annahu ab'adu an syubhat, karena air sungai air yang diambil dari sungai untuk berbuka ini adalah, kata Imam Qadi Al-Husain, itu pada zamannya itu menjauhkan diri mereka itu dari syubhat. Mungkin karena kondisinya pada zaman itu, ya, pada zaman keadaannya beliau Imam Qadi Al-Husain itu, ya. Mungkin makanan itu ada syubhatnya gitu ya, atau minumannya itu ada syubhatnya, sehingga pada saat itu adalah lebih utama bagi mereka ketika mereka berbuka dengan menggunakan air yang diambil dari sungai gitu. Wa qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, kemudian Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Muhadzab, wa maqalahu syaju mukhalifu lil hadis. Apa yang telah disampaikan oleh Imam Qadi Al-Husain tadi itu adalah mukhaliful hadis, itu bertentangan dengan hadis tadi, di mana hadis itu Nabi bukan hanya saja berbuka dengan air gitu, tapi Nabi itu berbuka dengan kurma, ya. Buka yang kurma rutop ataupun tamar, kurma yang masih basah atau kurma yang sudah kering. Selain
kurma ini Nabi juga berbuka dengan air. Artinya keduanya itu bersamaan, berbuka dengan kurma dan minumnya itu adalah minuman air. Sehingga kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab itu apa yang disampaikan oleh Imam Khalil Husain itu berbuka dengan air dari apa itu bertentangan hadis itu. Wa amma istihbabu ta'khirus suhur. Adapun anjuran atau sunnah mengakhiri sahur ini, fa fil hadisi, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan inna ta'khirus suhur, sesungguhnya itu mengakhiri sahur itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sunanil mursalin, itu dari sunah-sunahnya para rasul. Artinya orang yang biasa mengakhiri sahurnya itu adalah merupakan orang yang menghidupkan sunah-sunahnya para rasul. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, biasa para nabi, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang puasanya nabi-nabi terdahulu itu adalah yang kedua itu biasanya mengakhiri waktu sahur itu, mengakhiri daripada waktu sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Wa fil hadisin ayadun, di dalam hadis juga dinyatakan di Rasulullah la tazallu ummati bi khairin ma'azadul fitra wa akharu sahur. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umatku kata Rasulullah akan senantiasa mereka itu berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegera berbuka puasa dan mengakhiri waktu sahur. Artinya Rasulullah menjelaskan ya, kita sebagai umatnya itu selalu berada dalam kebaikan apabila apa? Bila waktu-waktu berbuka datang, segeralah berbuka itu, menyegerakan untuk berbuka, jangan menunda-nunda waktu untuk berbuka. Kemudian juga mengakhiri sahur. Mengakhiri sahur. Jadi mengakhiri sahur ini berusaha untuk sahur kita itu minimal 10 menit atau 5 menit sebelum mulai waktu berpuasa, atau mulai waktu berpuasa itu kan bukan dimulai pada waktu imsak. Imam Mawardi di dalam kitabnya itu Iqna, beliau menjelaskan bahwa waktu dimulainya puasa itu apabila azan itu dikumandangkan ketika mulainya waktu subuh. Sedangkan selama ini itu adalah ijtihadnya para ulama, biasanya itu dilakukan bahwa melakukan imsak. Ijtihadnya para ulama itu melakukan imsak. Imsak itu dilakukan adalah waktu imsak itu biasanya diinformasikan. Itu salah satu bentuk ijtihad para ulama. Di jadwal kita itu ada waktu imsak gitu ya. Kemudian terkadang juga di masjid kan itu diumumkan waktu imsak. Itu adalah ijtihadnya para ulama gitu ya. Agar kaum muslimin yang berpuasa itu untuk mereka berhati-hati menjaga akan dimulainya waktu puasa itu sendiri. Biasanya 10 menit sebelum memasuki waktu subuh itu sudah diingatkan untuk meninggalkan makanan, minuman atas segala sesuatu yang membatalkan puasa gitu. Jadi bukan waktu imsak itu bukan waktu dimulainya puasa, tapi waktu dimulainya puasa itu adalah pada saat waktu subuh. Apabila azan subuh itu dikumandangkan, pada saat itulah waktu puasa itu dimulai. Wa li'anna fi ta'khiri hikmatu masru'atihi wa hiya at-taqwiyyu 'ala al-ibadah wallahu a'lam. Karena apa? Sesungguhnya mengakhiri sahur itu hikmah daripada syariat mengakhiri sahur itu, kata Imam Taqiyuddin, itu adalah dapat menguatkan kita untuk beribadah.
dapat menguatkan terutama fisik kita itu untuk beribadah. Hikmah mengakhiri sahur. Bayangkan kalau misalnya kita sahur jam 12 atau kita sahur jam 1, bisa jadi nanti habis subuh jam 7 dan jam 8 ataupun jam 9 pagi itu sudah mulai lapar lagi. Kita sahur jam 12 malam atau jam 1 malam, bisa jadi jam 8, jam 9 pagi itu sudah kita terasa lapar lagi gitu ya. Tetapi kalau kita mengakhiri sahur 10 menit sebelum waktu subuh atau 5 menit sebelum waktu subuh, kita mengakhiri sahur itu ya, maka insya Allah ketika pagi nanti itu masih kuat. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 itu kondisi kita itu berpuasa, fisik kita itu masih kuat. Karena tadi itu keberadaan energi dari makanan yang kita usap tadi ini masih ada dalam tubuh kita gitu. Wallahu a'lam. Itu yang kedua adalah dari kita dianjurkan untuk menyegera mengakhiri waktu sahur. Wa'alam annal istihbabus suhur, adapun sunahnya dianjurkannya mengakhiri sahur ini adalah mujma'u alaih, itu merupakan ijma'nya para ulama. Para ulama itu berijma' agar senantiasa kita itu untuk mengakhiri sahur. Wa yahsulu bi qalilil aqli wa bil ma', walaupun yang dihasilkan ketika kita sahur ini, mengakhiri sahur itu makan sedikit atau minum seteguk air itu ya. Artinya ketika kita mengakhiri sahur itu ya kita makan sedikit atau minum seteguk air misalnya begitu ya, maka itu adalah merupakan secara tidak langsung itu kita menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, tasakharu, bersahurlah kata Rasulullah, walau bi jar'atim ma, walaupun kalian bersahur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seteguk air. Yang terpenting sahurnya itu diakhiri, walaupun sahurnya seteguk air, maka di situ ada keberkahan. Itu ada keberkahan. Wa dzakara dzalika an-Nawawi fi Syarh al-Muhadzab. Hal yang demikian itu adalah telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Wa yadkhulu waqtu suhur bi nisfil lail, dan masuknya waktu sahur itu adalah pertengahan malam. Maka belum dikatakan sahur orang yang sahur itu jam 10 atau jam 11, belum. Orang itu dia dikatakan sahur apabila dia makan sahurnya itu pada pertengahan malam. Biasanya itu jam 12 ke atas. Mulai dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, hampir jam 4 atau sebelum waktu subuh gitu. Mulai dari jam 12. Kalau ada yang sahur di bawah pertengahan malam itu tadi, maka sungguhnya itu bukanlah sahur. Gitu. Dzakarahu Ar-Rafi'i fi akhir Kitabil Aiman. Hal ini juga masalah itu juga telah disebutkan oleh Imam Rafi'i pada akhir daripada kitab Aiman. Wa'lam anna as-sha'ima ya'takadu fi haqqihi sawna lisanihi anil kadhibi wal ghibah. Ketahuilah bahwasanya orang yang berpuasa itu harus meyakinkan dirinya untuk menjaga lisannya. Menjaga lisan dari apa? Ini yang ketiga. Menjaga lisan dari apa? Anil kadhibi, dari perkataan dusta, wal ghibah, dan ghibah, menceritakan keburukan, aib daripada saudaranya ataupun keluarganya. Jadi orang yang berpuasa itu dia harus berusaha untuk menjaga lisannya itu dari perkataan dusta. Dalam satu riwayat dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, khamsun yuftirna as-shaim. Khamsun yuftirna as-shaim, kata Rasulullah. Ada 5 yang bisa membatalkan puasa kita, kata Rasulullah. Pertama kata Rasulullah, al-ghibah, itu orang yang menceritakan aib atau keburukan orang lain.
Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW adalah wan namimah, mengadu domba orang lain. Yang ketiga kata Rasulullah adalah wal kadhibi, orang yang suka bohong atau suka dusta. Tuh, bisa batal puasanya. Tuh. Yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah wa nadharu bisyahwat, melihat lawan jenisnya itu dengan pandangan syahwat, yang penuh dengan syahwat atau penuh dengan nafsu gitu. Dan yang kelima kata Nabi SAW wal yaminul kadzibah, itu orang yang sering ketika dia berpuasa tapi mulutnya itu selalu bersumpah dengan sumpah palsu. Itu dalam sebuah hadis itu. Wa ghairu dzalika min umuril muharramat. Jadi 5 tadi itu yang perkara-perkara yang diharamkan, 5 tadi itu dalam puasa itu harus dijauhkan itu. Harus dijauhkan. Yang tadi yang disebutkan tadi itu. Ghibah, mengadu domba, kemudian bohong. 4 itu adalah memandang dengan syahwat, dan yang kelima itu adalah sumpah palsu. Di dalam hadis Imam Bukhari dikatakan fi Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan man lam yada' qaula zur, kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan perkataan dusta, kata Rasulullah, wa amalu bihi, senantiasa dia melakukannya itu dusta, puasa tapi dirinya tetap puasa gitu, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada urusan bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu, pada saat orang itu meninggalkan makan dan minum. Artinya begini, ketika orang itu berpuasa, dia meninggalkan pada saat puasanya itu makan, menahan lapar. Pada saat puasa dia meninggalkan minum, menahan haus itu. Maka sia-sia dia berpuasanya itu, hanya menahan lapar dan haus saja gitu. Kenapa dia sia-sia? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sia-sia itu disebabkan dirinya itu tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis juga dikatakan Rasulullah SAW apa? Rubba shaimi, kebanyakan orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa mereka, ilal ju', kecuali yang mereka dapatkan kata Rasulullah adalah rasa lapar saja gitu. Wa rubbal qaimi, kebanyakan orang yang qiyamul lail itu pada saat Ramadan atau salat tarawih pada saat Ramadan, laisa lahu min qiyamihi, namun mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lail dalam salat tarawih mereka, illa sahar, kecuali yang mereka dapatkan itu hanya begadang gitu. Begadang, rasa capek, rasa letih yang mereka dapatkan. Rawahu Hakim. Tuh. Innahu ala syartil Bukhari. Riwayat tadi itu adalah merupakan suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Hakim, tapi hadis itu adalah hadis yang disyaratkan oleh Imam Bukhari, kesahihannya itu. Mengapa? Wali anal kalam al-khujur ayil fussa yuhbitu thawab. Mengapa harus kita tinggalkan perkataan dusta ini atau perkataan buruk? Segala bentuk keharaman itu ya, dari perkataan buruk, ghibah dan segala macam itu. Mengapa? Tuh. Karena amalan-amalan ini adalah yuhbitu thawab, itu dapat menghapus atau menghilangkan thawab daripada pahala puasa kita. Artinya ya, puasa kita itu sia-sia pada hari itu ya. Memang terlihat kita itu puasa gitu, secara syarat wajib puasa kita terpenuhi, rukun puasa juga kita penuhi, namun nilai puasa kita di hadapan Allah itu adalah hilang. Makanya penting itu kita meninggalkan perkataan-perkataan buruk itu tadi itu. Waqad sharaha bidzalika al-Mawardi war-Ruyani itu ya. Hal ini telah diuraikan oleh Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani di dalam kitab-kitabnya mereka. Qultu, Imam Taqiyuddin pengarang kitab ini mengatakan, wa minal masaibi al-'azimah, dan di antara musibah-musibah yang besar itu kata Imam Taqiyuddin adalah ma yasna'uhu, apa yang dia buatnya, al-zulumah,
dia berbuat sesuatu itu, perbuatannya itu adalah zalim. Taklidi zalim, mengikuti pimpinan mereka atau para penguasa mereka yang zalim. Bagaimana bentuknya zalim mereka itu adalah musibah besar itu, yang bentuknya itu zalim itu bentuknya gimana? Wa akhadul anwal bil batil. Mereka mengambil harta orang lain itu dengan cara yang batil. Misalnya ya, orang yang zalim itu mengikuti kezaliman daripada penguasanya itu, contohnya mengambil harta yang zalim itu, contohnya apa? Saat ini yang lagi tren itu adalah korupsi. Atasannya korupsi, dianya juga sebagai bawahannya juga ikut korupsi, gitu ya. Ikut korupsi. Yang lebih mengerikan adalah summa yasna'u bidzalika syai'an minal at'imah yatasaddaquna bihi wa yata'adda su'umuhum ilal fuqara. Yang lebih mengerikan dari hartanya tadi, harta batil, harta korupsi, menipu orang lain, gitu ya. Kemudian dia buat makanan dari harta itu ya. Dia belikan makanan, dia buat makanan, kemudian makanan yang sudah dia buat dari harta korupsi itu tadi, yatasaddaquna bihi, dia bersedekah dengan makanan yang sudah dibuatkan tadi itu, wa yata'addu su'umuhum ilal fuqara. Imam Taqiyuddin mengatakan itu, maka dia menularkan su'umuhum, keburukannya, ilal fuqara, kepada orang-orang fakir itu. Jadi melakukan zalim, bentuk kezalimannya dia adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara batil seperti korupsi. Wa 'adzam min dzalika musibah, yang lebih besar dari musibah itu lagi katanya, turaddadu fuqaha su wa sufiyatur rijs ila asmitati haula'i dhalamah. Musibah yang lebih besar lagi daripada musibah itu tadi adalah korupsi itu adalah di mana hadirnya fuqaha, para ulama faqih yang ulama yang itu. Wa sufiyatur rijs, para ulama sufi yang najis. Ila asmitatiha ula'il zalama, ke meja makannya mereka-mereka yang zalim tadi. Artinya orang yang zalim, orang yang korupsi ini, ketika orang-orang yang zalim, orang-orang yang korupsi tadi ini, mereka mengundang para ulama-ulama. Akhirnya ketika diundang ulama-ulama ini hadir. Makan bersama di situ. Ya, makan bersama, jamuan makan bersama, dan apapun jenisnya itu. Yaqulun, para ulama ini berkata, huwa yastadi fi dhimmah, makanan-makanan ini semua karena sudah di meja makan yang zalim tadi, yang mengambil harta milik orang lain itu dengan menipu, dengan korupsi itu. Mereka berkata, dia ini membeli makanan ini dhimmah, dalam tanggungannya. Walaupun itu adalah uang apa? Uang kas daerah ataupun uang kas negara, gitu, misalnya begitu. Uang kas daerah ataupun uang kas negara, gitu. Betul. Dia pinjam dulu tuh, dalam tanggungannya dia pinjam dulu uang itu. Kemudian nanti ketika apa dikembalikan, walaupun itu ulama-ulama itu berkata demikian. Kemudian wa aidan tukrahu muamalatun man aktsaru malihi haram. Imam Taqiyuddin mengatakan makruh hukumnya kita bermuamalah, kita bergaul terhadap orang-orang yang banyak harta haramnya, itu makruh. Waladhi fi syarhil Muslim annahu haram. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muslim, beliau menghukumi bermuamalah dengan orang-orang yang banyak hartanya haram, itu adalah hukumnya itu haram. Kalau Imam Taqiyuddin mengatakan makruh, tapi kalau Imam Nawawi itu mengatakan itu haram. Ya, haram.
Bagaimana bentuk contoh masalahnya itu? Contoh masalahnya ulama-ulama ini datang tadi contoh. Wa fardul mas'alah, contoh masalahnya itu adalah fi zaizatil amra. Ulama-ulama ini tadi diundang, dia hadir di tempat. Dia ini adalah seorang penguasa yang zalim atau pejabat yang zalim, yang korupsi, itu diundang gitu. Diundang. Atau juga hadir di orang-orang yang kaya, di mana kekayaannya itu sumbernya dari hal-hal yang diharamkan seperti perjudian, minum-minuman khamar, atau mungkin dia mengelola prostitusi gitu ya. Diundanglah ulama-ulama ini tadi. Ulama-ulama tadi. Bizaizatil amra, maka sang pejabat tadi yang mengelola barang-barang yang haram, apa usaha-usaha yang haram ini, atau pejabat tadi yang dia mendapatkan uang dari hasil yang hasil korupsi, menipu orang lain tadi itu. Ketika ulama-ulama ini datang, dia undang datang, kemudian dia memberikan apa? Memberikan hadiah gitu. Satu memberikan hadiah ini, apa yang terjadi? Maka oleh ulama ini menerima hadiah-hadiah yang diberikan tadi dari orang-orang yang zalim, yang korupsi uang rakyat itu, atau dari pengusaha-pengusaha yang mengelola bisnis-bisnis yang haram ini tadi. Jadi ya, pada akhirnya ulama ini secara tidak langsung itu adalah pemberian, itu adalah bentuk sebuah intimidasi, sehingga ulama ini tidak bisa dia menyampaikan nasihat, menasihat kepada penguasa yang zalim tadi atau pengusaha yang mengelola bisnis yang haram tadi. Dia tidak bisa menasihati dia, sudah tidak bisa lagi dia menasihati penguasa dan pengusaha ini, atau bahkan tidak bisa memberikan fatwa yang haram terhadap apa yang dilakukan oleh penguasa yang zalim ini dan pengusaha yang mengelola bisnis yang haram ini. Disebabkan apa? Karena tadi itu pemberian hadiah yang diterima oleh ulama ini. Maka secara tidak langsung ulama ini sebenarnya dia tidak sadar diri bahwa sesungguhnya dia itu sedang diintimidasi. Ibarat mulutnya itu dilakban secara halus itu agar dia tidak bersuara tentang kezaliman dan keharaman yang mereka lakukan. Ya, bagaimana mau bisa bersuara? Karena serba tidak enak, karena sudah diberi hadiah tadi oleh penguasa yang zalim ini, yang melakukan korupsi uang negara, uang rakyat, dan pengusaha yang mengelola bisnis yang haram itu. Dia merasa tidak enak itu terhadap mereka-mereka yang memberikan hadiah terhadapnya. Maka hadirin rahimakumullah, jadi setidaknya bahwa 3 hal yang perlu kita perhatikan yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika kita berpuasa. Pertama, agar segera berbuka apabila waktu berbuka itu sudah tiba. Jangan menunda-nundanya. Kalau menundanya, maka hukumnya itu makruh. Yang kedua, sunnahnya Nabi SAW itu adalah mengakhiri waktu sahur. Jangan terlalu cepat sahur. Berusahalah untuk kita mengakhiri waktu sahur kita. Yang ketiga adalah wa tarkul hujru minal kalam, agar kita meninggalkan perbuatan buruk, perkataan buruk daripada lisan-lisan kita. Jauhkan lisan kita itu dari bentuk perkataan-perkataan buruk seperti berbohong, ghibah, an-namimah, kemudian sumpah palsu itu. Berusahakan jauh lisan kita itu dari perkataan-perkataan yang buruk. Demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majlis.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.